Seorang miliarder yang mandul membeli seorang gadis pengemis kecil, anak dari seorang ibu tunggal. Keesokan harinya, pria tersebut terkejut dan lumpuh ketika mengetahui kebenaran tentang dirinya. Matahari pagi bersinar cerah di atas gedung-gedung pencakar langit Jakarta, menyinari gedung tertinggi yang menjulang di pusat kota, Menara Wijaya. Di lantai teratas gedung megah itu, Raden Bagus Wijaya menatap kota yang terbentang di bawahnya dengan tatapan kosong. Dia adalah pengusaha terkaya di Indonesia, pemilik Wijaya Group, konglomerat yang menguasai properti, pertambangan, dan teknologi. Namun di balik kesuksesan dan kekayaannya yang berlimpah, ada kekosongan yang menggerogoti hatinya setiap hari. "Pak, rapat dengan investor dari Singapura akan dimulai dalam 10 menit, kata Hendro, asisten pribadinya yang telah mendampinginya selama 15 tahun terakhir. Raden hanya mengangguk pelan. Usianya yang sudah menginjak 45 tahun tidak mengurangi ketampanan dan karisma yang dimilikinya. Namun, garis-garis lelah di wajahnya dan tatapan sendu yang sering muncul menunjukkan beban yang dia tanggung. "Apa jadwal saya setelah rapat?" tanya Raden sambil merapikan dasinya. "Makan siang dengan Pak Bambang dari Bank Sentral, lalu kunjungan ke proyek Wijaya Residence di Kemang," jawab Hendro. Dia ragu sejenak sebelum menambahkan, "Dan Dr. Sumarno menelepon tadi pagi. Beliau ingin membahas hasil tes terakhir Bapak." Raden menutup matanya sejenak. Hasil tes yang sama, diagnosis yang sama. Setelah bertahun-tahun konsultasi dengan dokter terbaik di dunia, kesimpulannya tetap tidak berubah. Dia tidak akan pernah bisa memiliki anak kandung. Sterilitas yang dideritanya adalah vonis yang tidak bisa dibantah. "Batalkan semua janji setelah makan siang," kata Raden tiba-tiba. "Aku ingin kembali ke rumah lebih awal hari ini." Di luar ruang rapat, Bambang Sudarso, sahabat sekaligus rival bisnisnya, menunggunya dengan senyum lebar. Mereka pernah memulai bisnis bersama 20 tahun lalu sebelum jalan mereka berpisah. 5 tahun kemudian, Bambang kini memimpin grup usaha sendiri meski tidak sebesar Wijaya Group. "Bagaimana kabarmu, kawan lama?" tanya Bambang sambil merangkul bahu Raden. "Kudengar proyek resort di Bali berjalan lancar." Raden tersenyum tipis. Semua berjalan sesuai rencana. "Dan kehidupan pribadimu?" Bambang bertanya dengan nada menggoda. "Masih menolak semua perempuan cantik yang mendekatimu?" Pertanyaan itu menusuk hati Raden. Pernikahannya dengan Kartika, putri pengusaha batik terkenal dari Solo, berakhir 5 tahun lalu. Mereka berpisah setelah 8 tahun pernikahan tanpa kehadiran anak. Kartika akhirnya memilih meninggalkannya, menikah dengan pria lain dan kini telah memiliki 2 anak. "Aku baik-baik saja sendiri," jawab Raden singkat. Setelah rapat dan makan siang yang melelahkan, Raden memutuskan untuk mengemudi sendiri, meninggalkan sopir pribadinya. Dia ingin menyepi, menenangkan pikirannya. Tanpa sadar, mobilnya melaju ke arah Kampung Melayu, area kumuh di Jakarta Timur yang jarang dia kunjungi. Di persimpangan jalan, kemacetan memaksanya berhenti. Dari balik kaca mobilnya, Raden melihat seorang perempuan muda berdiri di pinggir jalan, memegang tangan seorang gadis kecil yang tampak lelah dan kelaparan. Perempuan itu berpakaian lusuh, rambutnya yang panjang diikat asal-asalan. Wajahnya menunjukkan kecemasan dan keputusasaan. Anak perempuan di sampingnya, yang mungkin berusia sekitar 8 tahun, menatap ke arah mobil-mobil yang lewat dengan mata sayu. Ketika lampu berubah, hijau Raden seharusnya melaju. Tetapi sesuatu membuatnya tetap diam. Dia melihat perempuan itu berbicara dengan seorang pria berbadan besar yang menawarkan sejumlah uang. Perempuan itu tampak ragu, air mata mengalir di pipinya saat dia melirik anak perempuan di sampingnya. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa berpikir panjang, Raden menepi dan keluar dari mobilnya. "Permisi," katanya mendekati mereka. Perempuan itu terkejut melihat pria berpakaian rapi menghampiri mereka. "Ada apa, Pak?" tanyanya gugup. "Apa yang sedang terjadi di sini?" tanya Raden. Matanya menatap tajam pada pria berbadan besar yang mulai terlihat gelisah. "Bukan urusan Anda," kata pria itu kasar. Raden merogoh dompetnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah. "Pergilah," katanya pada pria itu. Jumlah uang yang ditawarkannya jelas lebih banyak dari yang ditawarkan pria tersebut.
Setelah pria itu pergi dengan kesal, Raden berpaling pada perempuan muda itu. "Nama saya Raden. Apa yang sedang Anda lakukan?" Perempuan itu gemetar, air matanya mengalir deras. "Saya Sri, ini anak saya Melati," jawabnya terbata-bata. Saya tidak punya pilihan lain. Suami saya meninggalkan kami. Saya kehilangan pekerjaan dan kami akan diusir dari kontrakan besok. Saya tidak bisa melihat anak saya kelaparan lagi." Raden menatap Melati yang berdiri diam. Anak perempuan itu memiliki mata besar yang indah dan wajah yang mengingatkannya pada seseorang, entah siapa. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. "Apa yang akan Anda lakukan dengan anak ini?" tanya Raden pada Sri, dan Sri menunduk, tidak mampu menjawab. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban bagi Raden. Dia menghela napas panjang, lalu membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Saya ingin membantu," kata Raden. "Saya bisa memberi Anda pekerjaan di salah satu perusahaan saya dan memastikan Anda dan anak Anda memiliki tempat tinggal yang layak." Sri menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Apa? Mengapa Anda mau membantu kami?" Raden sendiri tidak yakin mengapa. Mungkin karena kekosongan dalam hidupnya, atau mungkin karena ada sesuatu pada Melati yang menarik perhatiannya. "Anggap saja ini takdir," jawabnya singkat. 3 jam kemudian, setelah mengurus berbagai hal, Raden membawa Sri dan Melati ke rumahnya yang megah di kawasan elit Menteng. Hendro terkejut melihat bosnya pulang bersama 2 orang asing, tetapi dengan cepat mengatur kamar untuk mereka. "Istirahatlah," kata Raden pada Sri. "Besok kita akan bicarakan lebih lanjut tentang pekerjaan dan pendidikan untuk Melati." Malam itu, saat berjalan melewati kamar tamu tempat Melati tidur, Raden mendengar anak itu menangis pelan. Dia membuka pintu perlahan dan melihat Melati duduk di tepi tempat tidur, menatap keluar jendela. "Kamu tidak bisa tidur?" tanya Raden lembut. Melati menoleh, matanya basah. "Saya takut," bisiknya. Raden duduk di sampingnya. "Apa yang kamu takutkan?" "Bahwa besok semua ini akan hilang," jawab Melati dengan suara kecil, seperti ketika ayah pergi dan tidak pernah kembali. Hati Raden terasa sakit mendengar kata-kata polos itu. "Aku berjanji, besok semua ini masih ada, dan hari-hari setelahnya juga." Saat Melati akhirnya tertidur, Raden mengamati wajahnya yang damai. Ada perasaan aneh yang muncul di hatinya, seolah dia telah mengenal anak ini sebelumnya. Seolah ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan. Keesokan paginya, saat sarapan, Raden memperhatikan Melati lebih seksama. Anak itu makan dengan sopan meski jelas belum terbiasa dengan makanan mewah yang dihidangkan. Ada keanggunan alami dalam gerakannya yang mengingatkan Raden pada ibunya sendiri. "Melati, berapa usiamu?" tanya Raden. 8 tahun, Pak," jawab Melati. "Dan ulang tahunmu?" 15 Agustus. Raden hampir tersedak minumannya. 15 Agustus. Tepat 9 bulan setelah malam terakhir, dia bersama dengan mantan istrinya sebelum mereka berpisah. Kebetulan yang aneh, pikirnya. Saat Melati berdiri untuk mengambil air, Raden melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di belakang telinga kanan Melati, ada tanda lahir berbentuk seperti bulan sabit, tanda yang sama yang dimiliki oleh setiap keturunan keluarga Wijaya sejak 3 generasi. Raden merasa dunianya berputar. Tanda lahir berbentuk bulan sabit itu tidak mungkin kebetulan. Tanda itu adalah ciri khas keluarga Wijaya, diturunkan dari generasi ke generasi. Ibunya memilikinya, dia memilikinya, dan jika dia memiliki anak, anak itu pasti akan memilikinya juga. "Pak, apa Bapak baik-baik saja?" tanya Sri memperhatikan wajah Raden yang memucat. Raden menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Ya, saya baik-baik saja," jawabnya, meski jelas dia tidak baik-baik saja. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang berputar-putar. Apakah mungkin? Bagaimana bisa? "Melati," panggilnya dengan suara lembut, "boleh aku melihat tanda di belakang telingamu?" Gadis kecil itu tampak bingung, tapi menurut. Dia menyibakkan rambutnya, memperlihatkan tanda lahir bulan sabit yang jelas dan sempurna. Raden meraih ponselnya, membuka galeri foto dan menemukan foto masa kecilnya. Dia memperlihatkannya pada Sri.
"Lihat," katanya. "Ini saya waktu kecil. Lihat tanda di belakang telinga saya." Sri menatap foto itu, lalu menatap tanda lahir Melati. Matanya membesar, menyadari kesamaan yang tidak mungkin disangkal. "Bagaimana?" bisik-bisik Sri. "Itulah yang ingin saya tanyakan," kata Raden. "Sri, tolong ceritakan padaku semua yang kau tahu tentang Melati. Siapa ayahnya? Bagaimana kau bertemu dengannya?" Semuanya. Wajah Sri berubah pucat. Dia melirik Melati yang sedang asik bermain dengan Miko, anjing peliharaan Raden. "Bisakah kita bicara di tempat lain?" pintanya. Raden mengangguk dan meminta Hendro untuk mengajak Melati berkeliling rumah. Setelah mereka pergi, Sri duduk dengan gelisah di hadapan Raden. Saya bukan ibu kandung Melati." "Aku." Sri akhirnya suaranya nyaris tak terdengar. Jantung Raden berdegup kencang. "Apa?" "Saya bekerja di sebuah panti asuhan di Surabaya 8 tahun lalu," lanjut Sri. "Suatu malam, seorang wanita datang membawa bayi perempuan yang baru lahir. Dia memberikan sejumlah uang pada pengurus panti dan meminta mereka untuk tidak pernah mencatat identitas asli bayi itu." Sri menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Saya menyayangi Melati sejak pertama kali melihatnya. Ketika panti asuhan itu tutup 3 tahun kemudian karena masalah keuangan, saya memutuskan untuk mengadopsinya secara tidak resmi. Saya membawanya ke Jakarta berharap bisa memberikan kehidupan yang lebih baik." "Dan bagaimana dengan suamimu yang kau sebut kemarin?" tanya Raden. Itu tidak benar," aku Sri, menundukkan kepalanya malu. "Saya tidak pernah menikah. Saya mengarang cerita itu karena takut Anda akan mencurigai saya jika tahu. Melati bukan anak kandung saya." Raden berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan itu. Pikirannya berpacu mencoba memahami situasi yang tengah dihadapinya. Apakah ada informasi lain tentang ibu yang membawa Melati ke panti asuhan? Sri menggeleng. "Saya hanya melihatnya sekilas. Wanita itu mengenakan pakaian mahal dan perhiasan. Dia datang dengan mobil mewah, tapi wajahnya tertutup syal. Yang saya ingat hanyalah dia sangat sedih saat meninggalkan Melati." Raden terdiam. 8 tahun yang lalu, tepat saat pernikahannya dengan Kartika mulai goyah. Tepat saat dokter memvonis dia tidak akan pernah bisa memiliki anak. Apakah mungkin Kartika? Tapi bagaimana? Mereka telah mencoba bertahun-tahun tanpa hasil. "Sri," kata Raden akhirnya, "aku perlu memastikan sesuatu. Aku ingin melakukan tes DNA untuk Melati dan diriku." Sri tampak ketakutan. Apa Anda akan mengambil Melati dari saya?" Raden menggeleng. "Tidak. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Aku berjanji tidak akan memisahkan kalian. Tapi jika dia memang anakku, aku ingin menjadi bagian dari hidupnya." Sore itu, dokter pribadi Raden datang dan mengambil sampel DNA dari Raden dan Melati. Dokter itu tampak bingung dengan permintaan mendadak tersebut, tapi tidak bertanya lebih jauh. "Hasilnya akan keluar dalam 48 jam, kata dokter sebelum pergi. Selama 2 hari itu, Raden hampir tidak bisa tidur. Dia mencari informasi tentang panti asuhan di Surabaya yang disebutkan Sri. Tapi ternyata panti itu memang sudah tutup dan catatannya tidak lengkap. Dia juga mencoba menghubungi Kartika, tapi nomor lamanya sudah tidak aktif. Melati tidak menyadari kegelisahan di sekelilingnya, mulai beradaptasi dengan rumah barunya. Dia menyukai perpustakaan Raden dan menghabiskan berjam-jam di sana, membaca buku-buku cerita. Raden memperhatikan bahwa gadis kecil itu sangat cerdas dan memiliki kebiasaan mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya saat berpikir. Kebiasaan yang sama yang dimiliki Raden. "Kamu suka membaca?" tanya Raden saat menemukan Melati di perpustakaan. Melati mengangguk bersemangat. "Saya suka cerita petualangan dan saya juga suka matematika." Raden tersenyum. Dia juga selalu menyukai matematika sejak kecil. Semakin dia menghabiskan waktu dengan Melati, semakin banyak kesamaan yang dia temukan. Cara gadis itu tertawa, caranya mengerutkan dahi saat bingung. Bahkan cara dia makan, semua mengingatkannya pada dirinya sendiri. Pada malam kedua, saat Melati sudah tertidur, Raden menemukan Sri sedang duduk di taman belakang, menatap langit, berbintang,
Anda sangat baik pada kami, kata Sri saat Raden duduk di sampingnya. Terima kasih. Melati adalah anak yang luar biasa, kata Raden. Kau telah melakukan pekerjaan yang hebat membesarkannya. Air mata mengalir di pipi Sri. Saya takut kehilangannya, bisiknya. Dia satu-satunya yang saya miliki. Kau tidak akan kehilangannya, janji Raden. Apapun hasil tesnya, kau akan tetap menjadi bagian dari hidupnya. Keesokan paginya, tepat 48 jam setelah pengambilan sampel, dokter pribadi Raden kembali dengan amplop tebal. Wajahnya serius saat menyerahkan amplop itu pada Raden. Hasil tesnya positif, kata dokter itu. Probabilitasnya 99,8%. Tidak ada keraguan, Pak Raden. Anak itu adalah putri biologis Anda. Raden merasa kakinya lemas. Meski dia sudah menduganya, mendengar konfirmasi itu tetap membuatnya terguncang. Dia memiliki seorang putri. Selama 8 tahun, putrinya hidup tanpa dia ketahui keberadaannya. Terima kasih, dokter, kata Raden. Tolong rahasiakan hal ini untuk sementara. Setelah dokter pergi, Raden memanggil Sri ke ruang kerjanya. Dia menyerahkan hasil tes itu tanpa berkata apa-apa. Sri membacanya, lalu menutup mulutnya dengan tangan terkejut. Jadi, Melati memang putri Anda? Tanya Sri, suaranya gemetar. Raden mengangguk. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Dokter mengatakan aku tidak bisa memiliki anak. Dan Kartika, mantan istriku, tidak pernah memberitahuku dia hamil. Mungkin dia tidak tahu bahwa itu anak Anda. Usul Sri ragu-ragu. Raden menggeleng. Kami masih bersama saat Melati lahir. Dia pasti tahu. Dia terdiam sejenak mengingat masa-masa terakhir pernikahannya. Kecuali jika seseorang berbohong padanya atau padaku. Ketika Melati pulang dari taman bermain bersama Hendro, Raden memutuskan untuk tidak langsung memberitahunya. Gadis kecil itu perlu waktu untuk menyesuaikan diri, dan dia tidak ingin membebaninya dengan kebenaran yang mungkin sulit dipahami. Malam itu, saat Melati tidur, Raden menyelinap ke kamarnya. Dia duduk di tepi tempat tidur, mengamati wajah damai, putrinya, putri yang tidak pernah dia tahu keberadaannya. Air mata mengalir di pipinya saat dia membayangkan semua momen penting yang telah dia lewatkan. Kelahirannya, langkah pertamanya, kata-kata pertamanya. Aku akan menebus semuanya, bisik Raden, mengusap lembut rambut Melati. Aku berjanji. Keesokan harinya, Raden memutuskan untuk mulai menyelidiki misteri di balik kelahiran dan penghilangan Melati. Dia menghubungi Prasetyo, detektif swasta terpercaya yang sering membantunya dalam masalah bisnis. Aku perlu kau menyelidiki sesuatu secara rahasia, kata Raden saat bertemu Prasetyo di kantornya. Ini menyangkut mantan istriku Kartika dan sebuah panti asuhan di Surabaya bernama Kasih Bunda yang sudah tutup. Prasetyo mengangguk. Apa tepatnya yang Anda cari, Pak? Aku ingin tahu apakah Kartika pernah melahirkan seorang anak 8 tahun lalu. Dan jika ya, apa yang terjadi dengan anak itu? Aku juga ingin tahu siapa yang terlibat dalam adopsi ilegal di panti asuhan itu. Ini akan memakan waktu, kata Prasetyo. Mencari informasi tentang panti asuhan yang sudah tutup tidak mudah. Gunakan semua sumber daya yang kau butuhkan, kata Raden tegas. Ini sangat penting. Saat Raden kembali ke rumah, dia menemukan Melati sedang bermain piano di ruang musik. Jari-jari kecilnya bergerak lincah di atas tuts, memainkan melodi sederhana tapi indah. Siapa yang mengajarimu bermain piano? Tanya Raden, terkejut. Melati tersenyum malu. Tidak ada. Saya hanya mendengarkan dan mencoba sendiri. Raden terpana. Ibunya adalah pianis terkenal, dan dia sendiri juga pandai bermain piano. Tampaknya bakat itu menurun pada Melati. Mau kuajari beberapa lagu? Tawar Raden, duduk di samping Melati. Mata gadis itu berbinar. Mau. Selama 1 jam berikutnya, Raden mengajari Melati dasar-dasar bermain piano. Gadis itu belajar dengan cepat, seolah musik mengalir dalam darahnya. Saat mereka bermain duet sederhana, Raden merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kamu berbakat, puji Raden tulus. Melati tersenyum lebar. Terima kasih, Pak Raden.
Ada kerinduan dalam hati Raden untuk mendengar Melati, memanggilnya ayah, tapi dia tahu waktunya belum tepat. Dia harus menunggu dan yang lebih penting, dia harus mencari tahu kebenaran di balik penghilangan Melati. Seminggu telah berlalu sejak hasil tes DNA mengonfirmasi bahwa Melati adalah putri biologis Raden. Selama waktu itu hubungan mereka semakin dekat. Raden mengatur jadwalnya untuk bisa pulang lebih awal setiap hari, menghabiskan waktu bersama Melati, bermain piano, membaca buku, atau sekadar berbincang. Sri, yang kini bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman Raden, mengamati perkembangan hubungan itu dengan perasaan campur aduk. Bahagia melihat Melati bahagia, namun juga khawatir akan posisinya sendiri. Pagi itu, saat Melati sedang belajar dengan guru privat yang baru direkrut Raden, telepon berdering. "Pak Raden, saya telah menemukan beberapa informasi," kata Prasetyo dari seberang telepon. "Bisakah kita bertemu hari ini?" 2 jam kemudian, Raden duduk di sebuah kafe tersembunyi di kawasan Kemang. Prasetyo menyerahkan sebuah map tebal padanya. "Ini semua yang berhasil saya kumpulkan," kata detektif itu. "Dan Pak, apa yang saya temukan cukup mengejutkan." Raden membuka map itu dan mulai membaca. Halaman pertama berisi informasi tentang panti asuhan kasih bunda di Surabaya. Panti itu ternyata bukan panti biasa. Ada catatan tentang beberapa kasus adopsi mencurigakan, termasuk bayi-bayi yang diadopsi tanpa dokumentasi lengkap. Panti itu ditutup karena penyelidikan polisi, jelas Prasetyo. Tapi anehnya penyelidikan itu tiba-tiba dihentikan. Seseorang dengan pengaruh besar menyuap pihak berwenang untuk menutup kasus itu. Raden mengerutkan dahi. Siapa? Itulah yang menarik. Prasetyo membuka halaman berikutnya. Lihat ini. Halaman itu berisi foto seorang pria Parubaya yang Raden kenal dengan baik, Bambang Sudarso, sahabat lamanya yang kini menjadi rivalnya. "Bambang? Apa hubungannya dengan semua ini?" tanya Raden bingung. "Yayasan Sudarso Foundation adalah penyumbang terbesar untuk panti itu," jelas Prasetyo. Dan anehnya sumbangan itu berhenti tepat setelah panti ditutup. Raden terdiam, mencoba mencerna informasi ini. Bambang adalah mantan sahabatnya, tetapi juga pria yang pernah bersumpah akan menghancurkannya setelah perselisihan bisnis mereka 5 tahun lalu. Perselisihan itu terjadi ketika Raden menolak memberikan Bambang saham di proyek Resort Bali, proyek yang kemudian menjadi titik balik kejayaan Wijaya Group. "Dan tentang mantan istri Anda," lanjut Prasetyo membuka halaman berikutnya. "Saya menemukan catatan medis Nyonya Kartika dari 8 tahun lalu. Dia memang melahirkan seorang anak perempuan di Rumah Sakit Mentari, Surabaya." Jantung Raden berdegup kencang. "Tapi kami diberitahu bahwa kami tidak bisa memiliki anak. Dr. Sumarno sendiri yang memberitahu kami." Tentang itu, Prasetyo menunjukkan dokumen lainnya. Dr. Sumarno ternyata memiliki hubungan bisnis dengan Bambang Sudarso. Mereka bersama-sama menjadi investor di sebuah perusahaan farmasi. Dunia Raden seolah runtuh. Selama ini dia percaya bahwa dirinya steril, tidak bisa memiliki keturunan. Itu sebabnya pernikahannya dengan Kartika hancur. Kartika meninggalkannya karena menginginkan anak, sesuatu yang dia pikir tidak bisa dia berikan. "Jadi, dokter itu berbohong pada kami?" bisik Raden. Tangannya gemetar. "Tapi mengapa Kartika tidak pernah memberitahuku tentang kehamilannya? Tentang kelahiran Melati?" Prasetyo menghela napas. "Ini bagian yang paling sulit, Pak. Saya menemukan rekaman percakapan telepon antara Bambang dan seseorang yang diduga kuat adalah Dr. Sumarno. Mereka membicarakan tentang membuat Wijaya percaya bahwa dia steril dan memastikan bayi itu menghilang." Raden merasa mual. "Kau berkata bahwa Bambang dan Dr. Sumarno berkonspirasi untuk membuatku percaya aku steril lalu menghilangkan bayiku sendiri?" "Tampaknya begitu, Pak. Dan ada lebih banyak lagi. Saya menemukan bukti transfer dana besar dari rekening Bambang ke rekening pribadi Nyonya Kartika setelah kelahiran Melati. Kemudian, Nyonya Kartika pergi ke Amerika selama hampir 1 tahun. Saat kembali, dia langsung mengajukan perceraian." Kemarahan
mulai membakar dada Raden. Selama 8 tahun dia hidup dalam keyakinan bahwa dia tidak bisa memiliki keturunan. Selama 8 tahun putrinya hidup tanpa mengenalnya. Selama 8 tahun, seseorang yang dia anggap sahabat telah merampas kebahagiaannya. Tapi apa motif Bambang? Tanya Raden mencoba tetap tenang meski emosinya bergejolak. Dendam mungkin, jawab Prasetyo. Atau mungkin ada motif finansial. Yang jelas setelah Anda dan Nyonya Kartika bercerai, nilai saham Wijaya Group sempat anjlok. Bambang membeli banyak saham saat itu lalu menjualnya kembali ketika harganya pulih. Dia mendapat keuntungan miliaran rupiah. Raden menggenggam mapnya erat-erat. Aku perlu bukti lebih kuat sebelum menghadapi Bambang dan aku ingin bertemu dengan Kartika. Nyonya, Kartika kini tinggal di Singapura bersama suami barunya, kata Prasetyo. Tapi dia akan kembali ke Jakarta minggu depan untuk menghadiri pembukaan galeri seni milik temannya. Saat Raden kembali ke rumah, pikirannya kacau. Bagaimana mungkin Bambang, orang yang pernah menjadi sahabat terbaiknya, melakukan hal sekejam ini? Dan Kartika, apakah mantan istrinya itu tahu bahwa Melati adalah putri mereka? Apakah dia terlibat dalam konspirasi ini atau dia juga menjadi korban? Melati menyambutnya dengan senyum cerah. Pak Raden, lihat, saya sudah bisa menyelesaikan soal matematika ini. Raden memaksakan senyum, tidak ingin Melati menyadari kegelisahannya. Hebat sekali, kamu memang pintar. Malam itu, setelah Melati tidur, Raden memanggil Sri ke ruang kerjanya. Dia memutuskan untuk berbagi sebagian temuannya. Sri, aku perlu bantuanmu, kata Raden. Aku telah menemukan informasi bahwa Melati dikirim ke panti asuhan sebagai bagian dari konspirasi untuk menjauhkannya dariku. Aku perlu tahu lebih banyak tentang hari-hari awal Melati di panti itu. Sri tampak terkejut. Konspirasi? Siapa yang melakukan hal sekejam itu? Itulah yang sedang kuselidiki, jawab Raden. Tapi aku perlu bantuanmu untuk mengingat detail-detail kecil. Siapa saja yang pernah mengunjungi Melati di panti? Apakah ada orang mencurigakan yang mengawasinya? Sri mengerutkan dahi, mencoba mengingat. Ada seorang wanita yang kadang datang. Dia tidak pernah masuk, hanya mengamati dari kejauhan. Dia selalu memakai kacamata hitam dan syal. Kapan terakhir kali kau melihatnya? Sekitar 2 bulan sebelum panti tutup, jawab Sri. Saya ingat karena hari itu Melati sakit demam tinggi. Wanita itu tampak sangat cemas, tapi tetap tidak mendekat. Raden mencatat informasi itu. Dan tentang pengurus panti, siapa yang menerima Melati saat dia pertama kali dibawa ke sana? Suster Mariati, kata Sri. Dia kepala panti saat itu. Tapi saya dengar dia sudah tidak ada lagi. Kecelakaan mobil sekitar 3 tahun lalu. Raden mengerutkan dahi. Kecelakaan atau dibungkam? Bagaimana dengan staf lainnya? Kebanyakan sudah menyebar kemana-mana setelah panti tutup, tapi saya masih berhubungan dengan Ibu Endah yang dulu bekerja di bagian administrasi. Terakhir saya dengar dia bekerja di panti asuhan lain di Malang. Bisakah kau menghubunginya? Mungkin dia memiliki informasi penting. Sri mengangguk. Saya coba, Pak. Keesokan harinya Raden memutuskan untuk mengunjungi Dr. Sumarno secara langsung. Dokter yang telah menjadi dokter pribadinya selama hampir 2 dekade itu tampak terkejut melihat kedatangan Raden tanpa janji. Pak Raden, ada yang bisa saya bantu? Tanya dokter itu gugup. Ya dok, saya ingin berbicara tentang diagnosis sterilitas. Saya, kata Raden, matanya menatap tajam. Diagnosis yang tampaknya keliru, mengingat saya baru saja menemukan putri biologis saya yang berusia 8 tahun. Wajah Dr. Sumarno memucat. Apa? Saya tidak mengerti. Jangan berpura-pura, dok. Saya tahu tentang hubungan Anda dengan Bambang Sudarso. Saya tahu tentang konspirasi untuk memisahkan saya dari anak saya. Yang saya ingin tahu adalah mengapa dan bagaimana Anda bisa melakukan hal ini pada pasien yang telah mempercayai Anda selama bertahun-tahun. Dr. Sumarno terduduk di kursinya, tangannya gemetar. Mereka mengancam akan menghancurkan karir saya. Saya baru saja terlibat dalam malpraktik dan Bambang berjanji akan menyelesaikan masalah itu.
Jika saya membantunya, membantu dengan cara apa? Desak Raden. Memalsukan hasil tes kesuburan Anda, membuat Anda percaya bahwa Anda steril, dan ketika Nyonya Kartika hamil, meyakinkannya bahwa itu bukan anak Anda. Raden mengepalkan tangannya erat-erat, berusaha menahan amarah. Jadi Kartika tidak tahu bahwa Melati adalah putri kandungku? Tidak, Pak Bambang dan saya. Kami memberitahunya bahwa bayi itu adalah hasil dari hubungannya dengan pria lain. Dia sangat terpukul, takut Anda akan marah. Bambang menawarkan untuk menyelesaikan masalah dengan mengambil bayi itu segera setelah lahir dan menempatkannya di panti asuhan. Dia memberikan kompensasi finansial yang besar pada Nyonya Kartika. Raden merasa mual mendengar pengakuan itu. Dan Kartika mempercayai kebohongan ini, dia menyerahkan anaknya begitu saja? Dia sangat tertekan saat itu, Pak. Pernikahan kalian sudah bermasalah, dan dia percaya bahwa kehamilan itu akan menghancurkan segalanya. Bambang meyakinkannya bahwa itu adalah jalan terbaik untuk semua pihak. Di mana dokumen asli tes kesuburan saya? Tanya Raden dengan suara dingin. Dr. Sumarno membuka laci mejanya dengan tangan gemetar dan mengeluarkan sebuah map usang. Ini hasil tes asli Anda. Anda sepenuhnya subur, Pak Raden. Selalu begitu. Raden mengambil map itu. Kau tahu bahwa apa yang kau lakukan adalah kejahatan, Dok. Pemalsuan dokumen medis, konspirasi. Saya tahu, Pak. Dan saya siap menerima konsekuensinya. Saya telah hidup dengan rasa bersalah ini selama bertahun-tahun. Raden berdiri, menatap dokter itu dengan tatapan dingin. Kau akan menerima konsekuensinya, Dok. Tapi sebelum itu, aku ingin kau membuat pengakuan tertulis tentang semua ini. Setiap detail, dan aku ingin kau siap bersaksi jika diperlukan. Saat Raden keluar dari klinik dengan pengakuan tertulis Dr. Sumarno, ponselnya berdering. Itu Sri. Pak, saya sudah berbicara dengan Ibu Endah, katanya. Dan dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dia bilang ada orang yang datang ke panti secara rutin untuk memantau Melati. Seorang pria bernama Heru yang mengaku sebagai petugas dinas sosial. Tapi Ibu Endah curiga karena dia selalu datang dengan mobil mewah dan pakaian mahal. Tidak seperti petugas dinas sosial biasa. Dia bisa mengenali pria ini jika melihat fotonya, tanya Raden. Ya, Pak, dia yakin bisa. Aku akan mengirimkan beberapa foto. Tolong tunjukkan padanya. Raden membuka galeri ponselnya dan menemukan foto dari acara amal tahun lalu, di mana Bambang hadir bersama asistennya, Heru Prasetya. Dia mengirimkan foto itu pada Sri 5 menit kemudian, Sri menelepon kembali. Pak, Ibu Endah memastikan bahwa pria ini adalah orang yang sama yang mengunjungi panti untuk memantau Melati. Katanya suaranya gemetar. Namanya Heru, asisten pribadi Pak Bambang. Puzzle itu semakin lengkap. Bambang tidak hanya merampas Melati dari Raden, tapi juga terus memantaunya, memastikan bahwa rahasia itu tetap tersimpan. Sri, berjanjilah padaku untuk tidak membiarkan Melati sendirian, kata Raden. Tiba-tiba merasa khawatir. Mulai sekarang aku akan menambah keamanan di rumah. Apa yang terjadi, Pak? Apa Melati dalam bahaya? Aku harap tidak, jawab Raden. Tapi aku tidak akan mengambil risiko. Orang yang telah merampas Melati dariku selama 8 tahun mungkin akan melakukan apa saja untuk memastikan kebenaran tetap tersembunyi. Saat Raden kembali ke kantor, dia menemukan pesan dari Bambang di mejanya, undangan untuk makan malam besok di restorannya yang baru dibuka. Di bawah undangan itu, ada catatan tulisan tangan. Ada hal penting yang perlu kubicarakan denganmu, kawan lama. Raden menatap undangan itu dengan tatapan dingin. Ya, memang ada banyak hal yang perlu dibicarakan, dan kali ini dia akan memastikan kebenaran terungkap, tidak peduli apa konsekuensinya. Malam itu Raden hampir tidak bisa tidur, otaknya terus berputar, mencoba memahami besarnya pengkhianatan yang telah dialaminya. Bambang Sudarso, pria yang pernah menjadi sahabat karibnya, telah merampas putrinya dan menghancurkan pernikahannya. Dr. Sumarno, orang yang dipercayainya dengan kesehatan pribadinya selama bertahun-tahun, telah berbohong tentang kondisi medisnya, dan Kartika, wanita yang pernah dicintainya,
menyerahkan anak mereka tanpa pernah memberitahunya. Pagi-pagi, sekali Raden sudah berada di kantornya menyusun strategi. Dia menelepon tim pengacaranya, meminta mereka mempersiapkan berbagai dokumen legal. Dia juga menghubungi beberapa kontak di kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika Bambang telah terlibat dalam adopsi ilegal dan suap kepada pejabat, dia harus membayarnya. "Pak, Nyonya Kartika sudah tiba di Jakarta pagi ini," lapor Prasetyo melalui telepon. "Dia menginap di Hotel Mulia. Atur pertemuan dengannya," perintah Raden. "Hari ini juga, jika mungkin." Siang itu, Raden berdiri di lobi Hotel Mulia menunggu mantan istrinya. Jantungnya berdegup kencang saat melihat sosok anggun Kartika berjalan memasuki lobi. Wanita itu masih secantik yang dia ingat, meski ada gurat-gurat kelelahan di wajahnya. "Raden," sapa Kartika terlihat terkejut. "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." "Kita perlu bicara," kata Raden langsung. "Tentang putri kita." Wajah Kartika memucat. "Apa maksudmu?" "Melati," kata Raden mengamati reaksi Kartika dengan seksama. "Gadis kecil yang kau lahirkan 8 tahun lalu dan kau serahkan pada Bambang untuk ditempatkan di panti asuhan." Kartika tampak akan jatuh. Kakinya lemas. Raden dengan cepat membantunya duduk di sofa lobi. "Bagaimana kau?" bisik Kartika. Air mata mulai menggenang di matanya. "Aku menemukannya," jawab Raden. "Atau lebih tepatnya takdir membawanya padaku, dan tes DNA membuktikan bahwa dia adalah putriku. Putri kita, Kartika." Air mata mengalir di pipi Kartika. "Aku tidak pernah tahu," isaknya. "Dokter Sumarno dan Bambang, mereka bilang itu bukan anakmu. Mereka bilang aku tanpa sadar berselingkuh saat mabuk di pesta. Bambang bilang dia melihatku pergi dengan pria lain. Aku sangat ketakutan dan merasa bersalah. Aku tidak tahu harus berbuat apa." "Jadi kau memutuskan untuk menyerahkan bayimu begitu saja?" tanya Raden, suaranya keras menahan amarah. "Bukan seperti itu," Kartika terisak. "Bambang bilang itu yang terbaik untuk semua pihak. Dia bilang bayi itu akan diadopsi oleh keluarga baik-baik dan kau tidak perlu tahu tentang kesalahanku. Dia bilang pernikahan kita bisa diselamatkan jika aku melakukannya. Dan dia membayarku. Aku menerima uang itu untuk memulai bisnis batikku." Raden menatap Kartika dengan tidak percaya. "Kau menjual anak kita?" "Tidak, aku pikir itu keputusan terbaik saat itu. Kau selalu bilang kau tidak ingin anak jika bukan darah dagingmu sendiri. Dan Dokter Sumarno bersikeras bahwa bayi itu bukan anakmu. Aku berada dalam posisi yang sangat sulit, Raden. Dan kau tidak pernah mencoba mencari tahu kebenarannya. Kau tidak pernah curiga bahwa Bambang dan dokter itu mungkin berbohong?" Kartika menunduk. "Aku mencoba sekali. Aku diam-diam mengunjungi panti asuhan itu beberapa kali, hanya untuk melihat bayiku dari kejauhan. Tapi kemudian Bambang mengancam akan memberitahumu semuanya jika aku tidak berhenti. Aku takut kau akan membenciku selamanya. Jadi kau meninggalkan anak kita dan pergi ke Amerika." Raden menyelesaikan kalimatnya dengan pahit. "Ya," bisik Kartika. "Dan saat kembali, aku terlalu pengecut untuk menghadapimu. Lebih mudah mengakhiri pernikahan kita dan memulai hidup baru." Raden menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Melati tumbuh menjadi gadis yang luar biasa," katanya akhirnya. "Dia cerdas, berbakat dalam musik, dan memiliki tanda lahir keluarga Wijaya di belakang telinganya." Mata Kartika melebar. "Jadi dia benar-benar putrimu, putri kita." "Ya, dan Bambang tahu itu. Dia mengirim orang untuk memantau Melati secara rutin di panti asuhan." "Tapi mengapa?" tanya Kartika bingung. "Mengapa Bambang melakukan semua ini?" "Itulah yang akan kucari tahu malam ini," kata Raden. "Aku akan menemuinya di restorannya yang baru." Kartika tampak khawatir. "Hati-hati Raden, Bambang. Dia bukan orang yang kita kenal dulu. Dia telah berubah." Setelah pertemuan dengan Kartika, Raden kembali ke rumah untuk menghabiskan waktu dengan Melati. Gadis kecil itu sedang melukis di taman belakang, dengan Sri duduk di dekatnya. "Pak Raden," seru Melati gembira, "lihat lukisan saya." Raden tersenyum melihat lukisan pemandangan gunung yang cukup mengesankan untuk anak seusianya. "Indah sekali."
Kamu berbakat, Melati. Ibu Sri bilang saya mewarisi bakat dari ibu saya, kata Melati polos. Apakah ibu kandung saya seorang pelukis? Pertanyaan itu menusuk hati Raden. Selama ini Melati selalu bertanya-tanya tentang orang tua kandungnya dan Sri telah berusaha menjawab dengan hati-hati tanpa mengungkapkan terlalu banyak. Ibumu memang memiliki bakat seni, jawab Raden lembut. Dia mengelola bisnis batik terkenal. Mata Melati berbinar. Benarkah? Apakah saya bisa bertemu dengannya suatu hari nanti? Raden menatap Sri yang tampak cemas, lalu kembali pada Melati. Mungkin, sayang, tapi ada banyak hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Saat Melati kembali fokus pada lukisannya, Raden memberi isyarat pada Sri untuk mengikutinya ke dalam rumah. Maafkan saya, Pak, kata Sri segera. Melati terus bertanya tentang orang tua kandungnya dan saya. Tidak apa-apa, potong Raden lembut. Aku mengerti, tapi aku perlu kau tahu bahwa situasinya semakin rumit. Aku telah bertemu dengan ibu kandung Melati hari ini. Sri terkesiap. Apa yang dia katakan? Dia juga menjadi korban dalam semua ini, jawab Raden singkat. Dan malam ini aku akan menemui orang yang bertanggung jawab atas konspirasi ini. Pak, apa itu? Aman? Tanya Sri khawatir. Aku sudah mengatur semuanya, Raden meyakinkannya. Prasetyo dan timnya akan mengawasi dari kejauhan. Dan aku juga sudah meminta kepolisian untuk bersiaga. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, mereka akan bertindak. Sri masih tampak cemas. Tolong berhati-hati, Pak. Melati sangat menyayangi Anda. Dia akan hancur jika sesuatu terjadi pada Anda. Kata-kata itu menghangatkan hati Raden. Aku berjanji akan kembali untuk Melati, katanya sungguh-sungguh. Malam itu, Raden tiba di Grand Jakarta Restoran, restoran baru milik Bambang yang terletak di lantai 50, sebuah gedung pencakar langit. Tempat itu mewah, dengan jendela kaca besar yang menawarkan pemandangan kota Jakarta yang memukau. Bambang sudah menunggunya di meja private, tersenyum lebar seolah mereka masih sahabat baik. Raden, senang kau bisa datang, kawan lama. Raden duduk di hadapannya, menjaga ekspresi wajahnya tetap netral. Restoran yang mengesankan, Bambang. Terima kasih, ini proyek terbaruku. Selalu ingin memiliki restoran mewah sejak dulu, ingat? Kita sering membicarakannya saat masih kuliah. Raden mengangguk, memaksakan senyum. Ya, aku ingat. Kau selalu punya mimpi besar. Dan sekarang mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan, kata Bambang, mengangkat gelasnya. Bersulang untuk kesuksesan. Raden ikut mengangkat gelasnya, tapi tidak meminumnya. Sebenarnya apa yang ingin kau bicarakan, Bambang? Kau bilang ada hal penting. Bambang meletakkan gelasnya, ekspresinya berubah serius. Ya memang, aku dengar kau mengadopsi seorang gadis kecil beberapa minggu lalu, anak dari pembantu rumah tanggamu, kalau tidak salah? Raden menatap Bambang tajam. Berita cepat menyebar rupanya. Jakarta adalah kota kecil bagi orang-orang seperti kita, kata Bambang santai. Tapi aku penasaran, mengapa tiba-tiba kau tertarik mengadopsi anak? Bukankah kau selalu bilang tidak ingin memiliki anak yang bukan darah dagingmu sendiri? Orang bisa berubah, jawab Raden singkat. Lagi pula anak itu istimewa. Oh, istimewa bagaimana? Tanya Bambang. Nada suaranya masih santai tapi matanya waspada. Dia cerdas, berbakat dalam musik dan seni, dan yang paling menarik. Raden menjeda mengamati reaksi Bambang. Dia memiliki tanda lahir bulan sabit di belakang telinganya. Tanda lahir keluarga Wijaya. Wajah Bambang memucat seketika, meski dia berusaha menyembunyikannya dengan tawa kecil. Kebetulan yang menarik. Bukan kebetulan, Bambang, kata Raden dingin. Dia putriku, putri kandungku dengan Kartika. Bambang terdiam beberapa saat. Matanya bergerak liar seolah mencari jalan keluar. Raden kawan, apa yang kau bicarakan? Kau steril, ingat? Dr. Sumarno sendiri yang... Dr. Sumarno sudah mengaku, potong Raden. Dia mengaku telah memalsukan hasil tes kesuburanku atas perintahmu. Dia juga mengaku telah berbohong pada Kartika tentang asal-usul bayi yang dikandungnya. Bambang meletakkan garpunya, tangannya sedikit gemetar. Dokter tua itu sudah pikun, dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia memberikan pengakuan tertulis, lanjut Raden, dan aku juga sudah bertemu dengan Kartika. Dia menceritakan bagaimana kau meyakinkannya untuk menyerahkan bayi kami, bagaimana kau membayarnya untuk tutup mulut.
Bambang menatap Raden tajam, topeng keramahan di wajahnya mulai pudar. Lalu apa maumu sekarang? Uang? Aku bisa memberimu kompensasi untuk... Aku ingin tahu mengapa, kata Raden, suaranya keras dan dingin. Mengapa kau melakukan ini pada kami? Mengapa kau merampas putriku, menghancurkan pernikahanku, membiarkanku hidup dalam keyakinan bahwa aku steril selama bertahun-tahun? Apa yang kurang dariku sebagai sahabat hingga kau melakukan ini? Bambang tertawa miris. Sahabat? Kau berani menyebut dirimu sahabatku setelah apa yang kau lakukan? Kau menghancurkan impianku, Raden. Resort Bali itu seharusnya milik kita berdua. Tapi kau mengkhianatiku, mengambil proyeknya sendiri, dan membuatku terlihat seperti pecundang di depan seluruh komunitas bisnis. Itu keputusan bisnis, Bambang. Kau yang mengambil pinjaman besar tanpa persetujuanku, membahayakan seluruh proyek. Aku harus melindungi investasiku. Dan aku harus melindungi harga diriku, balas Bambang, suaranya meninggi. Kau tahu apa yang terjadi setelah kau mengambil proyek itu? Semua orang menertawakanku. Bankir-bankir itu menolak memberiku pinjaman untuk proyek lain. Istriku meninggalkanku karena aku dianggap pecundang bisnis. Aku kehilangan segalanya. Jadi kau memutuskan untuk menghancurkan hidupku sebagai balasannya? Tanya Raden. Tidak percaya. Aku ingin kau merasakan apa yang kurasakan, desis Bambang. Kehilangan segalanya. Dan ketika dokter mengatakan bahwa Kartika hamil sementara kau dinyatakan steril, aku melihat kesempatan sempurna. Aku bisa menghancurkan pernikahanmu dan memanfaatkan kekacauan itu untuk keuntungan finansialku. Dengan mengorbankan seorang bayi tak berdosa, putriku. Bambang mengangkat bahu. Bayi itu ditempatkan di panti asuhan yang baik. Aku memastikannya mendapat perawatan terbaik. Aku bahkan mengirim orangku untuk memantaunya secara rutin. Karena kau takut dia akan ditemukan, kata Raden, amarahnya semakin memuncak. Kau takut seseorang akan mengenali tanda lahir itu dan menghubungkannya denganku. Tentu saja, Bambang tersenyum sinis. Itu adalah rahasia yang sangat berharga. Aku menggunakannya untuk mendapatkan pengaruh atas Kartika, atas Dr. Sumarno, bahkan atas beberapa pejabat yang terlibat dalam penutupan penyelidikan panti asuhan itu. Raden menatap pria di hadapannya dengan jijik. Bagaimana mungkin dia pernah menganggap Bambang sebagai sahabat? Kau tahu bahwa semua ini sudah berakhir, bukan? Kata Raden dingin. Aku memiliki bukti cukup untuk membawamu ke pengadilan. Adopsi ilegal, pemalsuan dokumen medis, pemerasan suap kepada pejabat, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Bambang tersenyum tenang. Aku tidak berpikir begitu, kawan lama. Kau mungkin telah menemukan putrimu, tapi apakah kau yakin dia aman sekarang? Jantung Raden seolah berhenti. Apa maksudmu? Orang-orangku mungkin sedang mengunjungi rumahmu saat ini, kata Bambang santai. Gadis kecil itu sangat berharga bagi kita berdua, bukan? Bagaimana jika kita bernegosiasi seperti pebisnis profesional? Kau mendapatkan putrimu kembali dan aku mendapatkan kebebasanku. Raden menggenggam pisau makannya erat-erat, amarah membakar seluruh tubuhnya. Jika kau berani menyentuh Melati, tenang Raden, Bambang tertawa. Tidak ada yang akan terluka selama kau bekerja sama. Aku hanya ingin memastikan bahwa kau akan melepaskan semua tuntutan hukum dan tidak pernah membicarakan hal ini lagi. Bagaimana? Kesepakatan yang adil, bukan? Dengan tangan gemetar, Raden meraih ponselnya. Dia mengirim pesan singkat pada Hendro, memintanya memastikan keamanan Melati. Beberapa detik kemudian balasan datang. Melati aman bersama Sri, keamanan diperketat. Jangan khawatir, Pak. Raden menatap Bambang dengan tatapan dingin. Orang-orangmu tidak akan menemukan Melati di rumahku. Aku sudah mengantisipasi ini, Bambang. Aku tidak bodoh. Wajah Bambang mengeras. Kau mengatur ini semua, bukan? Pertemuan, ini hanya jebakan. Seperti yang kau katakan, kita adalah pebisnis profesional, kata Raden tenang. Aku selalu mempersiapkan segalanya dengan matang. Bambang berdiri dengan kasar. Ini belum berakhir, Raden. Kau mungkin telah memenangkan ronde ini, tapi aku masih memiliki kartu as. Kartu as apa? Semua bukti sudah di tanganku. Dr. Sumarno sudah mengaku.
Kartika siap bersaksi. Dan sekarang, kau sendiri baru saja mengakui segalanya. Mungkin kau tidak menyadarinya, tapi percakapan kita ini sedang direkam. Polisi sudah menunggu di luar, siap menangkapmu atas tuduhan adopsi ilegal, pemalsuan dokumen dan yang terbaru, ancaman terhadap keluargaku. Wajah Bambang memucat. Dia menoleh ke sekeliling restoran, baru menyadari bahwa beberapa tamu yang tampak seperti pengunjung biasa sebenarnya adalah polisi berpakaian preman. Prasetyo yang duduk di meja tidak jauh dari mereka, mengangguk pada Raden. Kau tidak bisa melakukan ini padaku, desis Bambang. Kita berdua akan jatuh. Aku akan memastikan semua orang tahu bahwa Kartika menjual anaknya sendiri. Kartika sudah mengakui kesalahannya, kata Raden tenang. Dia siap menghadapi konsekuensinya demi Melati. Bagaimana denganmu, Bambang? Apakah kau siap menghadapi konsekuensinya? Dengan gerakan tiba-tiba, Bambang meraih pisau dari meja dan mengacungkannya ke arah Raden. Para tamu restoran berteriak panik. Dua polisi berpakaian preman segera menghampiri mereka. Letakkan pisau itu, Pak Bambang, kata salah satu polisi. Tegas, kon ini belum berakhir, bisik Bambang pada Raden sebelum akhirnya meletakkan pisau dan membiarkan dirinya diborgol. Saat Bambang digiring keluar restoran, Raden menghela napas panjang. 8 tahun penantian dan penderitaan akhirnya berakhir. Dia telah menemukan putrinya dan mengungkap kebenaran di balik konspirasi yang telah merampas kebahagiaannya. Ponselnya berdering. Itu Hendro lagi. Pak, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda di rumah, kata Hendro. Nyonya Kartika datang untuk melihat Melati. Jantung Raden berdegup kencang. Aku akan segera pulang. Dalam perjalanan pulang, pikiran Raden dipenuhi kekhawatiran baru. Bagaimana cara memberitahu Melati tentang identitas aslinya? Bagaimana dia akan menjelaskan pada gadis kecil itu bahwa Raden adalah ayah kandungnya dan wanita yang kini menunggunya di rumah adalah ibu kandungnya? Bagaimana perasaan Sri yang telah membesarkan Melati selama ini? Semua pertanyaan itu harus segera dijawab. Tapi untuk saat ini, Raden merasa lega bahwa kebenaran akhirnya terungkap dan bahwa Melati akhirnya bisa mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya. Ketika Raden tiba di rumahnya, suasana terasa tegang. Hendro menyambutnya di pintu dengan wajah cemas. Nyonya Kartika menunggu di ruang tamu, Pak, bisik Hendro. Sri dan Melati ada di taman belakang. Saya belum memberitahu mereka apa-apa. Raden mengangguk. Terima kasih, Hendro. Tolong pastikan kita tidak terganggu. Dengan langkah berat, Raden memasuki ruang tamu. Kartika duduk dengan gelisah. Tangannya tak berhenti memainkan gelang perak yang dipakainya. Kebiasaan lamanya saat gugup. Dia mendongak ketika mendengar langkah Raden. Matanya merah karena menangis. Dia belum tahu apa-apa, kan? Tanya Kartika. Pelansin belum, jawab Raden. Duduk di hadapan mantan istrinya. Aku baru saja menangani Bambang. Dia akan menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya. Bagus, kata Kartika lirih. Dia pantas mendapatkannya setelah apa yang dia lakukan pada kita. Pada Melati. Pada kita semua, koreksi Raden. Tapi sekarang kita perlu memikirkan Melati. Bagaimana kita akan memberitahunya? Ini akan sangat mengejutkan baginya. Kartika menggigit bibirnya. Apa dia? Bagaimana dia? Apa dia bahagia? Dia anak yang luar biasa, kata Raden, suaranya melembut. Cerdas, berbakat, dan memiliki hati yang baik. Sri telah melakukan pekerjaan yang luar biasa membesarkannya. Sri, ulang Kartika, wanita yang kau selamatkan itu, bagaimana dia? Apakah dia membenciku? Dia tidak mengenalmu, Kartika, tapi dia sangat menyayangi Melati. Baginya, Melati adalah segalanya. Dan sekarang aku datang untuk merusak itu semua. Bisik Kartika, air mata kembali mengalir di pipinya. Raden menghela napas. Ini bukan tentang kau atau aku atau Sri. Ini tentang Melati dan apa yang terbaik baginya. Dia berhak mengetahui kebenaran tentang siapa dirinya, tentang dari mana dia berasal. Kau benar, Kartika mengangguk pelan. Aku takut dia akan membenciku karena meninggalkannya. Dia masih kecil, tapi dia sangat pengertian, kata Raden. Aku akan memanggilnya sekarang, tapi kita harus berhati-hati dengan kata-kata kita.
Ini akan menjadi momen yang mengubah hidupnya selamanya. Raden berjalan ke taman belakang di mana Melati sedang bermain dengan kucing peliharaannya, sementara Sri mengawasinya dari kejauhan. Saat melihat Raden, wajah Melati langsung berseri-seri. "Pak Raden, lihat Milo sudah bisa melompat lebih tinggi," serunya gembira. Menunjuk kucing berbulu orange yang melompat mengejar mainan bulu. Raden tersenyum, meski hatinya berat. "Hebat sekali Melati, tapi ada yang ingin Bapak bicarakan denganmu. Ada tamu istimewa yang ingin bertemu denganmu." Melati memiringkan kepalanya dengan penasaran. "Tamu istimewa? Siapa, Pak?" Raden berlutut agar sejajar dengan Melati. "Ini mungkin akan terdengar aneh, tapi tamu ini, dia adalah ibumu, ibu kandungmu." Mata Melati membesar. Dia menatap Sri yang berdiri tidak jauh dari mereka, wajahnya pucat. "Tapi, Ibu Sri adalah ibuku," kata Melati bingung. "Ibu Sri adalah orang yang membesarkanmu dengan penuh kasih sayang," jelas Raden lembut. "Dan dia akan selalu menjadi ibumu juga. Tapi ada wanita lain yang melahirkanmu, yang telah mencarimu selama bertahun-tahun." Ini tidak sepenuhnya benar, tapi Raden tidak ingin memberatkan Melati dengan kebenaran penuh tentang bagaimana Kartika menyerahkannya. Itu adalah percakapan untuk masa depan, ketika Melati sudah lebih dewasa. Sri mendekat, berlutut di samping Melati dan menggenggam tangannya. "Sayang, apa yang Pak Raden katakan itu benar. Aku bukan ibu kandungmu. Aku mengadopsimu dari panti asuhan saat kau masih bayi. Tapi itu tidak mengubah betapa aku menyayangimu." Air mata mengalir di pipi Melati. "Jadi, saya bukan anak Ibu Sri? Kau adalah anakku dalam segala hal yang penting," kata Sri, suaranya bergetar. "Tapi ada orang lain yang juga mencintaimu dan ingin menjadi bagian dari hidupmu." "Dan orang itu sekarang ada di dalam rumah?" tanya Melati, matanya masih berkaca-kaca. Raden mengangguk. "Ya, namanya Kartika. Dan ada satu hal lagi yang perlu kau tahu Melati." Dia menarik napas dalam-dalam. Aku adalah ayah kandungmu." Melati tampak terkejut, matanya menatap Raden tidak percaya. "Pak Raden, ayah saya?" "Ya sayang, tes DNA membuktikannya. Tanda lahir di belakang telingamu, tanda bulan sabit itu, adalah tanda keluarga Wijaya. Semua anggota keluargaku memilikinya, termasuk aku, dan sekarang kau." Melati secara naluriah menyentuh belakang telinganya, tempat tanda lahir itu berada. "Tapi sebagaimana? Itu cerita panjang," kata Raden. "Yang penting kau tahu bahwa aku tidak pernah tahu tentang keberadaanmu sampai takdir mempertemukan kita. Jika aku tahu, aku pasti akan mencarimu ke seluruh dunia." Melati terdiam sejenak, mencoba mencerna semua informasi ini. Kemudian dia menatap Sri dengan mata berkaca-kaca. "Apa Ibu Sri akan pergi? Apa saya tidak akan tinggal dengan ibu lagi?" Sri memeluk Melati erat. "Tidak sayang, aku tidak akan pergi kemanapun. Pak Raden telah berjanji bahwa kita akan tetap bersama." Raden mengangguk menegaskan, "Kita semua akan menjadi satu keluarga besar Melati. Tidak ada yang akan terpisah. Tapi sekarang, maukah kau bertemu dengan ibu kandungmu? Dia sangat ingin melihatmu." Setelah beberapa saat ragu, Melati akhirnya mengangguk. "Baiklah." Dengan tangan gemetar, Raden menggandeng Melati masuk ke dalam rumah, sementara Sri mengikuti dari belakang. Ketika mereka memasuki ruang tamu, Kartika berdiri dengan gugup. Matanya langsung berkaca-kaca saat melihat Melati. "Melati," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. "Ya Tuhan, kau sudah begitu besar." Melati bersembunyi sedikit di belakang Raden, mengintip dengan malu-malu. "Halo," sapanya pelan. Kartika berlutut, menjaga jarak agar tidak membuat Melati takut. "Halo Melati, aku Kartika. Aku sangat senang akhirnya bisa bertemu denganmu." "Apakah Tante benar-benar ibu kandung saya?" tanya Melati langsung. Kartika mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Iya sayang, aku yang melahirkanmu 8 tahun lalu." "Lalu kenapa Tante meninggalkan saya?" tanya Melati, suaranya sedikit bergetar. Pertanyaan itu menusuk hati Kartika. Dia menatap Raden dengan panik, tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Raden,
berlutut di samping Melati. Melati, sayang, ini situasi yang sangat rumit. Ada orang-orang jahat yang memisahkan kita semua. Mereka berbohong pada ibumu, berbohong padaku, dan membuatmu terpisah dari kami. Tapi yang penting adalah, sekarang kita sudah bersama lagi. Dan tidak akan ada yang memisahkan kita lagi. Melati tampak berpikir keras, mencoba memahami. Jadi, bukan salah Tante Kartika? Tidak sepenuhnya, jawab Raden jujur. Kita semua membuat kesalahan, tapi yang terpenting adalah kita semua sangat menyayangimu dan ingin yang terbaik untukmu. Kartika mengulurkan tangannya perlahan. Bolehkah aku memelukmu, Melati? Sudah 8 tahun aku bermimpi untuk bisa memelukmu lagi. Melati menatap Sri seolah meminta izin. Sri mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Dengan langkah ragu, Melati berjalan ke arah Kartika dan membiarkan wanita itu memeluknya. Kartika terisak saat akhirnya bisa memeluk putrinya setelah sekian lama. Kau begitu cantik, bisik Kartika di sela isakannya. Kau tumbuh menjadi gadis yang luar biasa. Melati perlahan membalas pelukan itu. Tante, maksud saya ibu ini berbau harum. Kartika tertawa di tengah tangisnya. Itu parfum Melati. Aku selalu memakainya untuk mengingatkanku padamu. Karena itulah aku memberimu nama Melati. Benarkah? Saya pikir Ibu Sri yang memberi saya nama, kata Melati, melirik Sri yang berdiri di dekat pintu. Namamu memang Melati sejak lahir, kata Sri lembut. Itu tertulis di gelang identitasmu di panti asuhan. Aku tidak pernah mengubahnya. Saat mereka berbincang, Hendro mengetuk pintu dengan sopan. Maaf mengganggu, Pak. Tapi Pak Prasetyo baru saja menelepon. Dia ingin memberitahu bahwa Pak Bambang telah ditahan dan polisi telah mengamankan semua dokumen penting dari kantornya. Raden mengangguk. Terima kasih, Hendro. Tolong siapkan makan malam untuk kita semua. Saat Hendro pergi, Kartika menatap Raden dengan cemas. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bambang akan menghadapi proses hukum, jawab Raden. Dan kita akan mencoba menjadi keluarga lagi, demi Melati. Apakah Ibu Kartika akan tinggal di sini juga? Tanya Melati polos. Raden dan Kartika saling berpandangan dengan canggung. Mereka belum membicarakan hal ini. Ibumu tinggal di Singapura sekarang, jelas Raden lembut. Dia memiliki bisnis di sana, tapi dia bisa mengunjungimu sesering mungkin dan kau juga bisa mengunjunginya. Dan bagaimana dengan Ibu Sri? Tanya Melati, menatap wanita yang telah membesarkannya dengan cemas. Ibu Sri akan tetap tinggal bersamamu. Di sini, kata Raden tegas, dia adalah bagian dari keluarga kita sekarang. Sri tampak terharu mendengar pernyataan itu. Terima kasih, Pak Raden. Malam itu, mereka makan malam bersama, sebuah keluarga yang tidak konvensional namun dipersatukan oleh kasih sayang terhadap Melati. Gadis kecil itu masih tampak bingung dengan semua perubahan ini, tapi dia mulai rileks saat melihat bahwa semua orang dewasa di sekitarnya berusaha akur demi dirinya. Setelah makan malam, Raden menemukan Melati di ruang musik, duduk di depan piano tanpa memainkannya. Ada yang mengganggu pikiranmu, sayang? Tanya Raden duduk di sampingnya. Melati menatapnya dengan mata besar yang penuh pertanyaan. Pak Raden, maksud saya, ayah, apa yang akan terjadi sekarang? Apa semuanya akan berubah? Raden merangkul bahu kecil Melati. Beberapa hal akan berubah, ya, tapi perubahan tidak selalu buruk. Yang terpenting adalah kita semua menyayangimu dan ingin kau bahagia. Apa ayah dan Ibu Kartika akan menikah lagi? Tanya Melati tiba-tiba. Raden tersenyum lembut. Tidak, sayang. Ayah dan Ibu Kartika punya kehidupan yang berbeda sekarang, tapi kami berdua akan selalu ada untukmu. Dan Ibu Sri akan selalu menjadi ibumu juga. Kau beruntung, Melati. Kebanyakan anak hanya punya satu ibu, tapi kau punya 2 orang yang sangat menyayangimu. Melati tersenyum kecil. Itu benar. Dia terdiam sejenak sebelum bertanya lagi. Ayah, mengapa orang jahat itu ingin memisahkan kita? Raden menghela napas. Bagaimana menjelaskan konsep dendam dan pengkhianatan pada anak berusia 8 tahun? Kadang-kadang, orang dewasa membuat keputusan buruk karena perasaan marah atau sedih, jawabnya hati-hati. Orang itu merasa ayah telah menyakitinya, jadi dia ingin ayah juga merasakan sakit. Tapi itu tidak adil.
protes Melati. Saya tidak melakukan apa-apa padanya. Memang tidak adil, setuju Raden, dan itulah mengapa dia sekarang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi kau tahu apa yang lebih penting, meskipun dia mencoba memisahkan kita, pada akhirnya kita tetap bisa bersama. Itu karena ikatan antara orang tua dan anak sangat kuat, tidak ada yang bisa memutuskannya sepenuhnya. Melati tersenyum, tampak terhibur dengan pemikiran itu. Kemudian dia menekan beberapa tuts piano, memainkan melodi sederhana. Saya senang ayah adalah ayah saya, katanya pelan. Saya selalu berharap punya ayah seperti ayah. Hati Raden terasa penuh dengan emosi. Dia memeluk Melati erat. Dan ayah sangat bersyukur kau adalah putri ayah Melati. Kau adalah hadiah terindah yang pernah ayah terima. Dari ambang pintu, Kartika dan Sri mengamati interaksi ayah dan anak itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka saling berpandangan, dua wanita dengan peran berbeda dalam hidup Melati, dan ada pemahaman diam di antara mereka bahwa apapun yang terjadi, kebahagiaan Melati adalah yang utama. Saat Melati akhirnya tertidur malam itu, 3 orang dewasa yang menyayanginya berkumpul di ruang tamu untuk membicarakan masa depan. Aku akan kembali ke Singapura besok, kata Kartika. Tapi aku ingin tetap menjadi bagian dari hidup Melati. Mungkin dia bisa mengunjungiku saat liburan sekolah. Raden mengangguk. Tentu. Dan kau juga bisa mengunjunginya kapanpun kau mau. Pintu rumah ini selalu terbuka untukmu. Sri, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Saya ingin berterima kasih pada Anda berdua karena tidak memisahkan saya dari Melati. Saya tahu saya bukan siapa-siapa secara hukum, tapi kau adalah ibu yang membesarkannya selama ini, Sri. Potong Kartika lembut. Kau memberikan Melati kasih sayang dan perawatan yang seharusnya aku berikan. Aku yang harus berterima kasih padamu. Dan kau adalah bagian dari keluarga ini sekarang, tambah Raden. Aku sudah menyiapkan dokumen untuk mengangkatmu secara resmi sebagai wali Melati bersama denganku. Kau akan memiliki hak hukum yang sama atas Melati. Air mata mengalir di pipi Sri. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu berkata apa-apa, kata Raden. Kita semua di sini karena satu alasan, kita mencintai Melati dan ingin yang terbaik untuknya. Malam itu, saat berbaring di tempat tidurnya, Raden merenungkan perjalanan luar biasa yang telah membawanya ke titik ini. Dari seorang pria kesepian yang mengira tidak akan pernah memiliki anak, kini dia memiliki putri yang luar biasa dan keluarga yang tidak konvensional, namun penuh kasih sayang. Besok akan menjadi hari baru, awal dari bab baru dalam hidup mereka, semua. Ada banyak hal yang perlu dibicarakan, banyak luka yang perlu disembuhkan, tapi untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, Raden merasa benar-benar utuh. Kekosongan yang selama ini menggerogoti hatinya, akhirnya terisi oleh kehadiran Melati. Putri yang tidak pernah dia tahu keberadaannya, tapi selalu dia rindukan tanpa sadar. Dan meskipun perjalanan mereka tidak akan selalu mudah, Raden tahu bahwa selama mereka tetap bersama dan saling menyayangi, mereka akan baik-baik saja. Karena pada akhirnya, itulah arti sesungguhnya dari sebuah keluarga. 6 bulan telah berlalu sejak hari bersejarah ketika kebenaran terungkap. Kehidupan di kediaman Wijaya telah menemukan ritme barunya. Melati kini resmi menyandang nama Melati Wijaya dan adaptasinya dengan identitas barunya berlangsung lebih baik dari yang diharapkan siapapun. Pagi itu seperti biasa, suasana sarapan dipenuhi kehangatan. Melati sedang bercerita dengan antusias tentang proyek sains sekolahnya, sementara Raden dan Sri mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi kami akan membuat model sistem tata surya, dan Bu Guru bilang, milik saya adalah yang terbaik di kelas. Seru Melati bangga. Tentu saja, kata Raden tersenyum lebar, kau mewarisi kecerdasan keluarga Wijaya. Dan ketelitian Ibu Sri, tambah Melati, melemparkan senyum pada wanita yang duduk di sampingnya. Sri yang kini resmi menjadi wali bersama, Melati dan bekerja sebagai manajer rumah tangga di kediaman Wijaya, mengusap rambut Melati dengan sayang. Hubungan mereka tetap erat, bahkan semakin dalam setelah semua yang terjadi. Ngomong-ngomong, kata Raden, menyesap kopinya, Ibu Kartika menelepon tadi malam.
Dia sudah sampai di Jakarta dan akan mampir sore ini. Mata Melati berbinar. Benarkah? Apa ibu membawa oleh-oleh dari Singapura? Raden tertawa. Kau ini selalu memikirkan oleh-oleh. Ibu Kartika selalu membawa hadiah bagus, kata Melati membela diri. Bulan, lalu dia membawakan saya boneka beruang sebesar ini. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar untuk menunjukkan ukurannya. Selama 6 bulan terakhir, Kartika telah berusaha keras untuk membangun hubungan dengan Melati. Dia mengunjungi Jakarta 2 minggu sekali dan selalu menyempatkan waktu untuk berbicara dengan Melati melalui video call setiap malam. Usahanya tidak sia-sia. Melati mulai membuka hati untuknya, meski tetap lebih dekat dengan Sri yang telah membesarkannya. Ayah, kata Melati tiba-tiba, nada suaranya serius. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Tentu, sayang, ada apa? Bagaimana kabar Paman Bambang? Apakah dia masih di tempat orang-orang jahat? Raden dan Sri bertukar pandangan. Mereka telah sepakat untuk selalu jujur pada Melati, tapi dengan cara yang sesuai untuk usianya. Ya, dia masih di tahanan, jawab Raden hati-hati. Prosesnya masih berjalan, tapi kau tidak perlu memikirkan itu, sayang. Saya tidak takut padanya lagi, kata Melati tegas. Ibu Sri bilang kita harus belajar memaafkan, bahkan orang yang telah melakukan hal buruk pada kita. Sri tersenyum lembut. Benar, sayang. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan orang tersebut lolos dari tanggung jawabnya, tapi memaafkan akan membebaskan hati kita dari kebencian. Raden menatap Sri dengan takjub. Wanita sederhana ini memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, sesuatu yang sering kali luput dari perhatian orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi seperti dirinya. Ibu Sri benar, kata Raden, dan ayah sedang belajar untuk memaafkan juga. Itu tidak mudah, tapi ayah mencoba. Setelah sarapan, Raden berangkat ke kantor sementara Hendro mengantar Melati ke sekolah. Sri tinggal di rumah, menyiapkan segalanya untuk kedatangan Kartika. Di kantornya, Raden disambut oleh Prasetyo yang membawa berkas-berkas terbaru tentang kasus Bambang. Selamat pagi, Pak, sapa Prasetyo. Saya membawa kabar baik. Jaksa telah menyetujui untuk mengajukan semua dakwaan yang kita minta, pemalsuan dokumen, adopsi ilegal, pemerasan, dan suap kepada pejabat. Raden mengangguk puas. Bagus, aku ingin dia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ada satu hal lagi, Pak, lanjut Prasetyo ragu-ragu. Bambang ingin bertemu dengan Anda. Raden mengangkat alisnya. Bertemu denganku? Untuk apa? Dia tidak mengatakan alasannya, hanya bilang ini sangat penting. Raden terdiam sejenak, mempertimbangkan permintaan itu. Sebagian dari dirinya ingin menolak mentah-mentah, tapi sebagian lagi penasaran apa yang ingin dikatakan Bambang. Baiklah, kata Raden akhirnya. Atur pertemuannya, tapi dengan pengawasan ketat. Sore itu, Raden duduk berhadapan dengan Bambang di ruang kunjungan penjara. Mantan sahabatnya itu tampak jauh berbeda dari pengusaha sukses yang dikenalnya, kurus pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Terima kasih sudah datang, kata Bambang dengan suara serak. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Raden. Dingin Bambang menghela napas panjang. Aku ingin minta maaf, Raden. Aku tahu mungkin sudah terlambat dan kau mungkin tidak akan pernah memaafkanku. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku menyesali semua yang kulakukan. Raden menatapnya skeptis. Mengapa aku harus mempercayaimu? Kau tidak harus, jawab Bambang. Tapi 6 bulan di tempat ini memberiku banyak waktu untuk berpikir. Apa yang kulakukan? Itu tidak bisa dibenarkan. Aku menghancurkan hidupmu, hidup Kartika, dan yang terburuk aku merampas 8 tahun berharga dari hidup Melati bersama orang tua kandungnya. Ya, kau melakukan semua itu, kata Raden masih tidak tersentuh. Aku tahu permintaan maafku tidak akan mengubah apa yang telah terjadi, lanjut Bambang, tapi ada satu hal lagi yang perlu kau ketahui. Ini tentang Heru, asistenku. Raden langsung waspada. Ada apa dengan Heru? Dia masih bebas dan dia sangat loyal padaku, terlalu loyal. Aku khawatir dia mungkin mencoba melakukan sesuatu yang bodoh. Apa maksudmu? Heru menganggapku seperti keluarganya sendiri. Dia mungkin berpikir bahwa dengan menyingkirkan bukti utama, yaitu Melati, kasus terhadapku akan melemah.
Jantung Raden berdegup kencang. "Kau mengancamku?" "Tidak," bantah Bambang cepat. "Aku memperingatkanmu. Aku sudah menyuruhnya untuk tidak melakukan apa-apa. Tapi dia sulit dikendalikan belakangan ini. Itulah sebabnya aku meminta bertemu denganmu. Untuk memperingatkanmu agar lebih waspada." Raden berdiri, tangannya mengepal. "Jika sesuatu terjadi pada putriku..." "Aku mengerti," potong Bambang. "Dan aku benar-benar berharap tidak ada yang terjadi. Aku sudah cukup bersalah tanpa harus menambah beban lagi." Raden menatap Bambang lekat-lekat, mencoba menilai ketulusan ucapannya. Setelah sekian lama mengenal pria itu, dia masih tidak yakin apakah ini adalah peringatan tulus atau bagian dari permainan lain. "Aku akan memastikan Melati aman," kata Raden akhirnya, beranjak pergi. "Raden," panggil Bambang saat Raden sampai di pintu. "Untuk apapun artinya, aku benar-benar minta maaf." Raden tidak menjawab. Dia melangkah keluar dengan pikiran berkecamuk. Sesampainya di mobil, dia segera menelepon Hendro. "Hendro, perketat keamanan di rumah. Pastikan Melati tidak pernah sendirian. Dan cari tahu di mana Heru Prasetya berada saat ini. Dia mungkin masih berbahaya." "Baik, Pak," jawab Hendro tegas. Ketika Raden tiba di rumah, Kartika sudah ada di sana, duduk di ruang tamu bersama Melati dan Sri. Mereka tampak sedang menikmati waktu bersama dengan teh dan kue-kue kecil di atas meja. "Ayah," seru Melati, berlari menyambut Raden. "Lihat apa yang Ibu Kartika bawa untukku." Melati menunjukkan sebuah kotak musik cantik berbentuk piano kecil. Kalau dibuka, ada penari balet yang berputar, dan lagunya adalah lagu yang sering ayah mainkan di piano. Raden tersenyum, berusaha menyembunyikan kecemasannya. "Wah, indah sekali." Kartika, yang kini lebih rileks di sekitar Raden, tersenyum padanya. "Bagaimana harimu?" "Baik," jawab Raden singkat, tidak ingin membicarakan pertemuannya dengan Bambang di depan Melati. "Bagaimana penerbangan dari Singapura lancar?" kata Kartika. "Aku membawa beberapa desain batik baru untuk ditunjukkan padamu. Mungkin bisa digunakan untuk seragam karyawan Wijaya Group? Tentu kita bisa membicarakannya nanti." Setelah makan malam, ketika Melati sudah tertidur, Raden, Kartika, dan Sri berkumpul di ruang kerja untuk membicarakan peringatan Bambang. "Kau yakin dia tidak hanya mencoba menakut-nakutimu?" tanya Kartika setelah Raden menceritakan pertemuannya. "Aku tidak yakin," jawab Raden jujur, "tapi aku tidak ingin mengambil risiko. Heru memang tipe orang yang sangat loyal, dan dia masih bebas berkeliaran." "Apa yang akan kita lakukan?" tanya. Sri cemas. "Aku sudah meminta Hendro memperkuat keamanan. Mulai besok, Melati akan diantar jemput oleh 2 pengawal. Tidak ada yang boleh mendekatinya tanpa izin kita." "Bagaimana dengan sekolahnya?" tanya Kartika. "Apakah aman?" "Aku sudah berbicara dengan kepala sekolah. Mereka akan memperketat keamanan dan tidak akan membiarkan orang asing mendekati Melati." "Mungkin sebaiknya saya tidak membiarkan Melati sendirian, bahkan di dalam rumah," usul Sri. "Saya bisa menemaninya sepanjang waktu." Raden mengangguk. "Itu ide bagus. Dan Kartika, selama kau di Jakarta, tolong bantu Sri menjaga Melati." "Tentu saja," kata Kartika tegas. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi." Selama seminggu berikutnya, mereka menjalani kehidupan dengan kewaspadaan tinggi. Melati, yang tidak mengetahui situasi sebenarnya, hanya diberitahu bahwa pengawalan ekstra adalah bagian dari prosedur keamanan baru untuk keluarga Wijaya. Sementara itu, Prasetyo dan timnya berusaha melacak keberadaan Heru, tapi pria itu seperti menghilang. Apartemennya kosong, nomor teleponnya tidak aktif, dan tidak ada yang melihatnya sejak Bambang ditahan. Pada Sabtu pagi, Raden memutuskan untuk mengajak seluruh keluarga ke Taman Impian Jaya Ancol, taman hiburan tepi pantai yang menjadi favorit Melati. Dengan pengawalan ketat, mereka menikmati berbagai wahana dan atraksi. Untuk sesaat, kekhawatiran mereka tentang Heru terlupakan melihat tawa riang Melati. "Ini hari terbaik dalam hidupku," seru Melati saat mereka duduk menikmati es krim di tepi pantai. "Semua orang yang saya sayangi ada di sini." Raden, Kartika, dan Sri bertukar pandangan haru.
Meski terbentuk dari situasi yang tidak biasa, mereka telah menjadi keluarga yang saling menyayangi. "Ayah," kata Melati tiba-tiba, "saya ingin mengatakan sesuatu." "Apa itu sayang?" tanya Raden. "Terima kasih sudah menemukan saya," kata Melati dengan mata berkaca-kaca. "Dan terima kasih sudah membiarkan Ibu Sri tetap bersama saya dan membawa Ibu Kartika kembali ke hidup saya. Saya sangat bahagia." Raden memeluk putrinya erat. "Ayah yang seharusnya berterima kasih, Melati. Kau telah membawa kebahagiaan yang tidak pernah ayah bayangkan." Saat mereka berjalan kembali ke parkiran, Hendro tiba-tiba menghampiri Raden dengan wajah tegang. "Pak, ada yang mencurigakan," bisiknya. "Curigakan, seorang pria telah mengikuti kita sejak tadi. Dia memakai topi dan kacamata hitam, tapi saya yakin itu Heru." Raden langsung waspada. "Di mana dia sekarang?" "Terakhir terlihat di dekat wahana komedi putar. Tim keamanan sedang mengawasinya." "Kita harus segera pergi dari sini," kata Raden. Dia berpaling pada yang lain. "Kita pulang sekarang." "Tapi kita belum naik perahu bebek," protes Melati. "Lain kali sayang," kata Kartika lembut. "Ayahmu ada urusan mendadak di kantor." Mereka bergegas menuju parkiran, dikelilingi oleh tim keamanan. Tapi saat hampir mencapai mobil, seorang pria tiba-tiba muncul dari balik kendaraan yang diparkir. "Heru," desis Raden mendorong Melati ke belakangnya secara protektif. Heru menatap mereka dengan pandangan dingin. "Anda menghancurkan hidup Pak Bambang," katanya pada Raden. "Dia adalah pria baik yang tidak pantas diperlakukan seperti ini." "Pak Bambang melakukan kesalahan," Heru, kata Raden tenang. "Dan dia sedang membayarnya sekarang. Pulanglah dan jangan memperburuk situasi." "Tidak semudah itu," kata Heru. "Selama gadis itu ada, Pak Bambang tidak akan pernah bebas." Dia melirik Melati yang bersembunyi di belakang Raden. Kartika dan Sri dengan cepat menarik Melati lebih jauh ke belakang melindunginya. "Aku tidak akan membiarkanmu mendekati putriku," kata Raden tegas. "Bambang sendiri yang memperingatkanku tentangmu. Dia tidak ingin kau melakukan sesuatu yang bodoh." Pernyataan itu membuat Heru terkejut. "Pak Bambang, memperingatkan Anda?" "Ya, dia menyesali perbuatannya dan tidak ingin ada lagi yang terluka." Heru tampak bingung. "Saya tidak percaya." Itu benar," kata sebuah suara dari belakang mereka. Semua orang menoleh dan terkejut melihat Bambang berdiri di sana, didampingi oleh 2 petugas polisi. "Pak Bambang?" Heru menatap tidak percaya. "Bagaimana Anda bisa ada di sini?" "Aku meminta izin khusus untuk mencegahmu melakukan kesalahan fatal," kata Bambang, berjalan mendekat. "Heru, ini sudah berakhir. Apa yang kulakukan pada keluarga Wijaya adalah kesalahan besar dan aku sedang berusaha memperbaikinya. Jangan menambah masalah lagi." "Tapi Pak..." "Tidak ada tapi," potong Bambang tegas. "Menyerahlah. Jangan membuat kesalahan yang sama sepertiku." Heru menatap Bambang, lalu Raden, dan akhirnya pada Melati yang mengintip dari balik Kartika. Setelah beberapa saat tegang, bahunya merosot. "Baik, Pak." Polisi segera mendekat dan menahan Heru tanpa perlawanan. Bambang berpaling pada Raden. "Maaf atas semua ini," katanya tulus. "Aku berjanji tidak akan ada lagi gangguan untuk keluargamu." Raden mengangguk kaku. "Terima kasih telah mencegah hal yang lebih buruk terjadi." Bambang menatap Melati yang masih bersembunyi. "Dia sangat cantik, Raden. Kau beruntung memilikinya." "Ya, aku beruntung," kata Raden, "dan aku tidak akan pernah melepaskannya lagi." Setelah polisi membawa pergi Heru dan Bambang, Raden berlutut di hadapan Melati yang tampak bingung dan takut. "Maafkan ayah, sayang," katanya lembut. "Ayah berjanji tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Kau aman sekarang." Melati memeluk Raden erat. "Saya tidak takut, ayah. Karena saya tahu ayah, Ibu Sri dan Ibu Kartika akan selalu melindungi saya." Mereka pulang dengan hati yang lebih ringan, meski pengalaman tadi cukup mengejutkan. Hari itu menjadi titik balik terakhir dalam perjalanan mereka, akhir dari semua ancaman, dan awal dari kehidupan baru yang benar-benar damai. Sebulan kemudian, saat ulang tahun Melati yang ke-9,
Raden, Kartika, dan Sri mengadakan pesta kecil di rumah. Melati tampak bahagia dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. "Saya punya pengumuman," kata Melati di tengah pesta. "Saya sudah memutuskan apa cita-cita saya." "Oh ya? Apa itu?" tanya Raden, tersenyum. "Saya ingin menjadi pengacara," kata Melati mantap. "Saya ingin membantu anak-anak seperti saya yang terpisah dari keluarga mereka untuk kembali pulang." Kartika memeluk Melati dengan mata berkaca-kaca. "Itu cita-cita yang sangat mulia, sayang. Dan saya yakin kau akan menjadi pengacara hebat," tambah Sri bangga. Raden menatap keluarga kecilnya dengan hati penuh syukur. Perjalanan mereka tidak mudah, penuh dengan kepahitan dan pengkhianatan. Tapi pada akhirnya, cinta dan kebenaran menang. Melati telah kembali ke tempat seharusnya dia berada, dan kekosongan yang dulu menggerogoti hati Raden kini telah terisi penuh. "Untuk Melati," kata Raden, mengangkat gelasnya, "dan untuk keluarga kita yang tidak sempurna tapi penuh cinta." "Untuk keluarga kita," sambut yang lain. Di luar jendela, matahari mulai terbenam menyinari langit Jakarta dengan warna jingga keemasan. Satu bab dalam hidup mereka telah berakhir, dan bab baru telah dimulai. Bab yang penuh dengan harapan, kebahagiaan, dan cinta yang tak terbatas. Para pendengar yang budiman, kami berharap kisah Raden, Melati, Sri, dan Kartika telah menyentuh hati Anda. Untuk mengikuti perjalanan emosional ini, kami telah menyiapkan daftar putar khusus dengan cerita-cerita mengharukan lainnya. Temukan di sini dengan mengklik di sebelah kiri Anda. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan memberikan suka pada video ini. Setiap hari kami membawakan cerita-cerita unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan. Jangan lewatkan konten kami berikutnya, kami menunggu komentar Anda.